Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita merenungkan bersama terkait dengan pengalaman gereja bersama dengan Roh Kudus. Pengalaman Roh Kudus itu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang membuat kita menyadari bahwa ada gerak Allah dalam hidup kita. Saya kebetulan saat ini tugas di seminari tinggi bersama dengan para frater. Saya membantu salah satunya mengajar sejarah gereja. Saya minta para frater untuk berkelompok membuat paper. Kalau rentang sejarah gereja itu kan dari zaman gereja abad perdana, ketika Yesus naik ke surga, lalu jemaat-jemaat menjadi gereja perdana. Lalu berikutnya adalah perjalanan bapak-bapak gereja, gereja abad pertengahan, gereja kemudian zaman reformasi sampai dengan kemudian gereja modern. Dan para frater menyadari bahwa kalau bukan karena Roh Kudus, mungkin gereja nggak akan bertahan sampai sekarang. Badainya itu hantamannya luar biasa, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Ada masa ketika zaman kekaisaran bersama dengan Romawi, gereja begitu dekat dengan pemerintahan. Disitulah kemudian terjadi banyak penyelewengan, kemudian banyak terjadi intrik, mungkin seperti macam dunia politik dan lain sebagainya. Tapi gereja tetap bertahan. Lalu pada zaman perpecahan, ada banyak kritikan untuk gereja. Gereja harus menghadapi begitu banyak terpaan. Tapi kemudian gereja berhasil melewatinya. Dan kalau gereja sampai ada di tempat kita hari ini, saat ini, kita bisa kenal iman Kristiani, saya percaya pasti bukan karena iseng-isengnya Paulus, udah saya mewartakan Injil keluar Yahudi aja, enggak. Tapi karena Paulus digerakkan oleh Roh Kudus. Hingga iman itu sampai dengan kepada kita di sini, di pasar Minggu ini. Kita bisa beriman kepada Yesus Kristus. Dan kita percaya itulah perannya Roh Kudus. Secara pribadi kita bisa bertanya juga, pasti ada peran Roh Kudus. Setiap hari, sejak dari bangun pagi sampai tidur malam, ada peran Roh Kudus yang mengarahkan kita, membuat kita mengambil keputusan tertentu dalam hidup kita. Nah, hari ini kita diajak untuk merenungkan, ini agak susah, temanya sebenarnya mengkait-kaitkannya, Roh Kudus dan kesejahteraan bersama, atau bahasa kerennya bonum commune. Apa peran Roh Kudus untuk perwujudan kesejahteraan bersama ini? Kalau dalam dokumen gereja, misalnya dalam dokumen Gaudium et Spes, dikatakan bahwa setiap orang selalu terhubung dan tergantung dengan masyarakat, dan kita bersama-sama mewujudkan kesejahteraan bersama. Mungkin kita bertanya, apa artinya kesejahteraan umum? Minimal dari gagasan, yang pertama bahwa manusia itu nggak bisa hidup seorang diri, nggak bisa. Saya bersama dengan frater-frater setiap hari, dan makin kesini makin menyadari kita nggak bisa hidup sendiri. Kalau ada frater yang ngantuk, pasti ada yang bangunin yang lain. Besok pagi masak siapa? Pasti ada temennya yang masakin. Besok pagi doa yang mimpin siapa? Nggak bisa orang yang itu terus, pasti akan kacau komunitasnya. Dan kita merasa hidup masyarakat kita juga begitu. Kita nggak bisa hidup sendiri. Makan aja kita butuh tukang sayur. Tukang sayur punya gerobaknya dari mana? Ada papannya, dibeli di material, ada bannya, dibuat di industri dan lain sebagainya. Akhirnya kita menyadari, ya kita ini nggak bisa hidup sendiri. Dasarnya kesejahteraan umum pertama-tama adalah itu. Maka kalau kita lihat pengertiannya, kesejahteraan umum atau bonum commune, apa sih artinya? Dikatakan keseluruhan kondisi hidup masyarakat yang memungkinkan baik kelompok atau anggota perorangan secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kepenuhan hidup mereka.
Intinya segala sesuatu yang membuat seorang pribadi itu semakin penuh, utuh. Dan kalau dikatakan utuh itu kan bukan dari satu sisi saja. Oh, bukan hanya pulsanya banyak, mobilnya mewah, motornya di atas 150 cc gitu. Tapi penuh itu artinya psikisnya oke, spiritualnya oke, sosialnya oke, dan lain sebagainya. Sekarang itu manusia bisa dikaji dari berbagai macam sisi. Dan kita ingin agar manusia ini mencapai kepada kepenuhannya. Setiap pribadi harus mencapai kepada kepenuhannya. Maka setiap usaha untuk mencapai manusia supaya mencapai kepenuhannya, itulah yang disebut sebagai kesejahteraan umum atau kesejahteraan bersama. Contoh konkretnya misalnya komitmen pada perdamaian. Bagaimana orang bisa mencapai kesejahteraan umum, menjadi penuh dirinya kalau perang? Kalau ada pertikaian pasti susah. Bagaimana kalau misalnya kondisi negara itu tidak stabil, pasti susah. Maka dibutuhkan kondisi-kondisi misalnya adanya penataan kekuasaan negara, peradilan yang sehat, perlindungan terhadap lingkungan tempat kita hidup. Kalau tanah tempat menjejaknya saja tidak nyaman untuk dihuni, maka orang nggak bisa mencapai kepada kepenuhan hidup. Pelayanan yang hakiki bagi semua orang, perwujudan HAM, dan lain sebagainya. Inilah kesejahteraan umum. Apakah itu bisa dicapai seorang diri? Rasanya tidak. Maka kita butuh pribadi-pribadi. Makanya kita butuh kebersamaan. Orang per orang saling membantu sama lain untuk mewujudkan Unum Commune ini. Dan Roh Kudus kita yakini menggerakkan orang dari waktu ke waktu untuk terus-menerus mewujudkan hal yang sama. Hari ini kalau dalam bacaan Injil, Petrus diminta untuk menggembalakan domba-domba milik Yesus, pasti dengan maksud yang sama, menggembalakan, membawanya ke padang rumput yang hijau. Berarti kan di sana orang mengalami ketenangan. Orang kalau tenang kan ya perutnya mesti keisi juga, hatinya damai, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah kondisi di mana orang ingin mencapai kesejahteraan umum. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita syukuri karya Roh Kudus bagi kita masing-masing sampai dengan hari ini, bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, bagi gereja kita, dan kita mohon Roh Kudus yang sama mewujudkan kesejahteraan umum ini. Apakah susah? Susah, tapi kita yakin bahwa kita tidak sendiri-sendiri. Kita ingin agar orang lain hidupnya penuh dan mencapai kebahagiaan. Inilah yang kita mohonkan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.